Dengan bangga, pelakor itu memamerkan mobil barunya di depanku. "Lihat, suamimu belikan aku mobil baru. Lebih baik kamu mundur dan pergi." Aku hanya diam, lalu tersenyum kecil. Dia tidak tahu satu hal penting. Seluruh aset mewah yang dia banggakan itu bukan milik suamiku. Suamiku hanya numpang di atas kekayaanku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi selalu menjadi waktu favorit Salsabila, meskipun ia jarang benar-benar menikmatinya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca besar di lantai 2 rumah mereka selalu jatuh tepat di meja kerja kecil di sudut ruangan. Dari sana, ia bisa melihat halaman yang rapi, mobil-mobil yang terparkir sejajar, dan bayangan kehidupan mapan yang selama ini ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia menyesap kopi hitam tanpa gula, menahan panasnya sedikit lebih lama di lidah, seolah ingin memastikan dirinya benar-benar terjaga. Bukan karena kantuk, melainkan karena pikirannya yang tidak pernah berhenti bekerja. Sejak beberapa tahun terakhir, hidupnya bergerak cepat. Terlalu cepat, bahkan. Rapat demi rapat, kontrak yang menumpuk, dan keputusan-keputusan besar yang harus diambil dalam waktu singkat. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang terus mengganggunya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seperti rambut halus yang terjebak di tenggorokan. Tidak menyakitkan, tetapi membuat tidak nyaman setiap kali ia menelan. Hendra belum bangun. Salsabila melirik jam dinding. Jarum pendek sudah melewati angka 8. Biasanya, Hendra akan sudah bersiap berangkat, mengenakan kemeja rapi, menyesap kopi buatannya, lalu berpamitan dengan senyum ringan yang terasa semakin hambar belakangan ini. Ia menarik napas pelan. Pernikahan mereka tidak pernah benar-benar buruk. Setidaknya, itulah yang selalu ia yakini. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, tidak ada drama yang berlebihan. Semuanya tampak normal. Terlalu normal, bahkan. Seperti lukisan indah yang digantung terlalu lama, warnanya masih ada, tetapi kilau aslinya mulai memudar. Salsabila berdiri, merapikan blazer yang ia kenakan. Hari ini ada pertemuan penting dengan klien lama yang berniat menanamkan modal lebih besar. Ia sudah menyiapkan presentasi sejak semalam, mengecek setiap detail angka dengan teliti. Bisnis baginya bukan sekadar sumber uang. Itu adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri, bahkan sebelum menikah. Ia melangkah ke kamar tidur, membuka pintu dengan perlahan. Hendra masih terbaring, punggungnya menghadap pintu. Selimut menutupi separuh tubuhnya. Ponsel tergeletak di meja samping ranjang, layar gelap, tetapi posisinya terlalu dekat dengan tangannya, seolah ia tertidur sambil menggenggamnya. Salsabila berhenti sejenak. Ada sesuatu yang aneh, tetapi ia mengabaikannya. "Hendra," panggilnya lembut. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, menepuk bahu suaminya pelan. Hendra bergeser sedikit, lalu mengerang pendek. Matanya terbuka setengah, lalu menatap Salsabila tanpa fokus. "Sudah pagi," ucap Salsabila. "Iya," jawab Hendra singkat. Suaranya serak. "Aku bangun sebentar lagi." Salsabila mengangguk. Ia tidak menunggu, tidak juga mengingatkan lagi. Ia berbalik, keluar dari kamar, dan menutup pintu perlahan. Dulu, ia akan duduk di tepi ranjang, berbincang ringan, atau sekadar memastikan Hendra benar-benar bangun. Sekarang, ia memilih tidak melakukannya. Bukan karena marah, melainkan karena lelah dengan jarak yang tak pernah dibicarakan. Di dapur, ia mematikan mesin kopi dan meraih tas kerja. Rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran rumah pasangan suami istri. Tidak ada tawa pagi, tidak ada obrolan remeh tentang rencana akhir pekan. Semua terasa fungsional. Seperti dua orang dewasa yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Mobilnya melaju keluar dari halaman. Di jalan, Salsabila menyalakan radio, membiarkan suara penyiar memenuhi keheningan. Namun pikirannya tetap melayang, memutar ulang potongan-potongan kecil yang selama ini ia anggap sepele. Hendra yang sering pulang lebih larut. Senyum yang tidak lagi sampai ke mata.
Ponsel yang selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jawaban singkat setiap kali ia bertanya terlalu jauh. Ia menggeleng pelan, seolah ingin mengusir prasangka sendiri. "Jangan berlebihan," gumamnya. Di kantor, suasana langsung berubah. Salsabila kembali menjadi dirinya yang lain. Tegas, fokus, dan penuh kendali. Karyawan menyapanya dengan hormat. Beberapa tersenyum, beberapa terlihat gugup. Ia membalas dengan anggukan singkat, lalu masuk ke ruang kerjanya. Rapat berjalan lancar. Presentasinya diterima dengan antusias. Angka-angka yang ia paparkan membuat para klien mengangguk puas. Di momen seperti ini, Salsabila selalu merasa hidup. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu nilainya. Namun, saat rapat usai dan ruangan kembali kosong, perasaan itu datang lagi. Kesepian. Ia duduk di kursinya, menatap jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Mobil-mobil berlalu lalang, masing-masing dengan tujuan sendiri. Ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia dan Hendra benar-benar berjalan searah, bukan sekadar berdampingan. Ponselnya bergetar. Nama Hendra muncul di layar. Salsabila mengangkatnya. "Iya," suaranya datar. "Kamu sudah di kantor?" tanya Hendra. "Sudah." "Oh." Hendra terdiam sejenak. "Nanti malam aku pulang agak telat." Salsabila memejamkan mata sebentar. "Ada apa?" "Ketemu klien," jawabnya cepat. Terlalu cepat. "Klien yang mana?" "Teman lama. Urusan bisnis kecil." Jawaban itu menggantung. Tidak salah, tetapi juga tidak meyakinkan. Salsabila tidak menekan. Ia hanya menghela napas pelan. "Jangan lupa makan," katanya akhirnya. "Iya." Telepon terputus. Salsabila meletakkan ponsel perlahan. Ia menatap layar yang kini gelap, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip refleks daripada perasaan. Ia tidak tahu sejak kapan rasa percaya mulai terkikis. Tidak ada satu kejadian besar yang menjadi pemicunya. Hanya serpihan kecil yang menumpuk, hari demi hari, hingga membentuk retakan halus. Retakan yang belum terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuatnya merasa tidak aman. Sore menjelang. Langit di luar mulai berubah warna. Salsabila menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi, lalu bersiap pulang. Di perjalanan, ia melewati deretan toko dan gedung tinggi. Lampu-lampu mulai menyala, menandai akhir hari bagi sebagian orang, dan awal kesibukan bagi yang lain. Di sebuah persimpangan, ia berhenti karena lampu merah. Tanpa sadar, pandangannya tertuju pada sebuah papan reklame besar yang menampilkan mobil mewah keluaran terbaru. Gambarnya mencolok, berkilau, dan terlihat begitu sempurna. Ia mengerutkan kening. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya, seperti firasat yang belum menemukan bentuk. Lampu berubah hijau. Mobilnya melaju kembali. Salsabila belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Bahwa retakan kecil yang ia rasakan selama ini, hanyalah awal dari runtuhnya sesuatu yang ia kira kokoh. Ia belum tahu bahwa kepercayaannya akan diuji, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai perempuan yang telah memberikan segalanya. Malam itu, ia pulang ke rumah yang masih sunyi. Meletakkan tas, membuka sepatu, dan duduk sendiri di ruang tamu. Lampu-lampu menyala terang, tetapi hatinya terasa redup. Ia menunggu. Tanpa menyadari, ia sedang berdiri di ambang kisah yang akan mengubah cara ia memandang cinta, pengkhianatan, dan dirinya sendiri. Dan retakan itu, yang tak terlihat hari ini, perlahan bersiap menjadi luka yang nyata. Pagi itu datang dengan langit yang cerah, terlalu cerah untuk perasaan Salsabila yang sejak bangun tidur sudah terasa berat. Udara di dalam rumah masih dingin, tetapi dadanya justru terasa sesak. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang sambil memijat pelipis, mencoba mengusir sisa mimpi yang terasa tidak nyaman. Hendra tidak pulang semalam. Ia tahu karena sisi ranjang di sebelahnya dingin, rapi, dan tidak tersentuh. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada aroma sabun yang biasa tertinggal. Spray itu seperti sengaja dibiarkan kosong, seolah ingin menegaskan sebuah jarak yang tak lagi bisa diabaikan. Salsabila berdiri, merapikan rambutnya di depan cermin. Pantulan wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang gelap.
Ia tidak menangis. Belum. Ia hanya menatap dirinya sendiri lebih lama dari biasanya, seperti sedang memastikan bahwa ia masih orang yang sama. Di dapur, ia membuat sarapan sederhana, meskipun tahu tak ada yang akan menemani. Ia menatap piring dengan rapi, lalu berhenti sejenak, menatap kursi kosong di seberangnya. Kursi itu terasa asing, padahal setiap hari berada di sana. Ponselnya bergetar. Pesan dari Hendra masuk singkat dan tanpa basa-basi. Aku pulang sore ini. Jangan tunggu. Salsabila membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa ia dirindukan. Ia membalas dengan 1 kata saja. Iya. Mobilnya melaju menuju kantor, membawa pikirannya yang penuh pertanyaan. Sepanjang jalan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya lelah. Bahwa ini semua hanyalah fase. Pernikahan memang tidak selalu hangat. Ada masa datar yang harus dilewati. Namun keyakinan itu mulai rapuh ketika siang hari, salah satu karyawannya menghampiri ruang kerjanya dengan wajah ragu. Bu, ucapnya pelan. Maaf mengganggu. Saya tadi lihat Pak Hendra. Salsabila mengangkat kepala. Di mana? Di showroom mobil di pusat kota. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia memang sering ke sana. Karyawan itu mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum melanjutkan, beliau tidak sendiri, Bu. Kalimat itu menggantung di udara. Salsabila tidak langsung bertanya. Ia hanya menatap karyawan tersebut, menunggu. Ada seorang wanita bersamanya. Mereka terlihat dekat. Salsabila tersenyum tipis. Terima kasih sudah memberitahu. Karyawan itu pamit, meninggalkan Salsabila yang kini duduk diam, menatap meja kerjanya tanpa benar-benar melihat apapun. Kata dekat terus bergaung di kepalanya, membentuk bayangan yang tidak ingin ia terima. Ia menutup laptopnya lebih cepat dari biasanya. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengambil tas dan keluar dari kantor. Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk memastikan dengan mata kepala sendiri, meskipun sebagian hatinya takut dengan apa yang akan ia temukan. Showroom itu berdiri megah di sudut jalan besar. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari, menampilkan deretan mobil mewah yang berkilau. Salsabila memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan pelan mendekat. Dan di sanalah ia melihatnya. Hendra berdiri di samping sebuah mobil berwarna gelap, tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat tertuju padanya. Di sebelah Hendra berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Wanita itu tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Hendra dengan akrab. Salsabila berhenti melangkah. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang keras. Pandangannya mengabur sejenak, tetapi ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Ia ingin berbalik. Ia ingin pergi. Namun kakinya seolah menolak bergerak. Mobil ini cocok banget sama kamu. Suara Hendra terdengar jelas, penuh kebanggaan. Wanita itu tersenyum lebar. Serius? Ini mahal, loh? Hendra tertawa. Tenang saja. Kamu pantas mendapatkannya. Salsabila menelan ludah. Setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan mengiris harga dirinya. Mobil itu tidak asing. Ia mengenalnya. Ia tahu persis dari mana uang untuk membelinya berasal. Itu adalah uang perusahaan. Uang yang selama ini ia kelola dengan penuh tanggung jawab. Uang yang ia sisihkan untuk pengembangan bisnis. Uang yang dipercayakannya pada Hendra tanpa ragu. Dan kini, mobil itu berdiri megah, bukan untuknya, bukan untuk keluarga mereka, melainkan untuk wanita lain. Wanita itu masuk ke dalam mobil, mencoba duduk di kursi pengemudi. Hendra berdiri di samping pintu, menatapnya dengan mata berbinar. Ada kebanggaan yang tulus di sana, kebanggaan yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada Salsabila. Salsabila memejamkan mata. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berteriak, ingin berlari menghampiri mereka dan menuntut penjelasan. Namun ada bagian lain yang lebih kuat, yang memaksanya tetap diam. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di hadapan pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Ia berbalik perlahan dan berjalan menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur.
Ia masuk ke mobil, menutup pintu, lalu duduk diam tanpa menyalakan mesin. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangisan histeris, melainkan tetesan yang mengalir perlahan, membawa serta rasa malu, marah, dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Ia memukul setir sekali, lalu menghela napas panjang. "Tenang," bisiknya pada diri sendiri. "Tenang." Ia menyalakan mobil dan melaju pergi, meninggalkan showroom itu bersama kenangan pahit yang baru saja terukir. Sore hari, ia tiba di rumah lebih awal. Rumah itu terasa semakin besar dan kosong. Ia duduk di ruang tamu, menunggu, dengan pikiran yang tidak berhenti berputar. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebersamaan yang kini terasa seperti ilusi. Pintu terbuka saat matahari hampir tenggelam. Hendra masuk dengan langkah ringan, wajahnya terlihat puas. Ia meletakkan kunci mobil di atas meja, tanpa menyadari tatapan Salsabila yang menajam. "Kamu pulang cepat," kata Hendra, seolah tidak ada yang salah. Salsabila berdiri. "Mobil baru?" Hendra terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Oh, itu." "Iya." "Untuk siapa?" tanya Salsabila, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Hendra menggaruk tengkuknya. "Teman." Salsabila menatapnya lekat-lekat. "Teman seperti apa?" Hendra menghindari pandangannya. "Jangan mulai, Salsabila. Aku capek." Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Bukan penyangkalan. Bukan penjelasan. Hanya keengganan untuk peduli. Salsabila tersenyum pahit. "Mobil itu dibeli pakai uang perusahaan." Hendra mendengus. "Aku akan ganti." "Kapan?" Suara Salsabila mulai bergetar. "Saat aku sudah kehilangan semuanya." Hendra tidak menjawab. Ia melangkah pergi, meninggalkan Salsabila yang berdiri sendiri di ruang tamu. Malam itu, Salsabila duduk lama di kamar, menatap dinding kosong. Harga dirinya hancur bukan karena perselingkuhan semata, melainkan karena pengkhianatan yang dilakukan dengan begitu terbuka dan tanpa rasa bersalah. Ia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, di balik kesedihan yang mendalam, muncul sesuatu yang lain. Bukan tangis, bukan penyangkalan, melainkan tekad. Jika Hendra mengira ia akan diam dan menerima semuanya, ia salah besar. Salsabila bukan perempuan yang dibangun dari ketergantungan. Ia adalah perempuan yang menciptakan hidupnya sendiri. Dan mulai malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan lagi menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Pagi itu, Salsabila bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya yang tidak pernah benar-benar terlelap. Malam sebelumnya ia menghabiskan waktu menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Hendra yang teratur di sisi lain ranjang, seolah pria itu tidak membawa beban apapun di dalam dadanya. Hendra pulang larut malam. Ia tidak menjelaskan apapun, hanya berganti pakaian dan langsung berbaring. Tidak ada percakapan, tidak ada permintaan maaf. Salsabila membiarkannya. Ia tidak ingin bertanya dalam kondisi emosi yang masih mentah. Kini, di depan cermin kamar mandi, ia menatap wajahnya sendiri. Lingkar gelap di bawah mata tampak samar, tetapi masih bisa disamarkan dengan riasan tipis. Ia tersenyum kecil pada pantulan itu, senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri. "Hari ini kamu harus kuat," bisiknya pelan. Di meja makan, Hendra sudah duduk, menyesap kopi sambil menatap layar ponselnya. Ia tidak mengangkat kepala ketika Salsabila duduk di seberangnya. Hanya ada suara sendok yang beradu dengan cangkir, dan detik jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. "Kamu ada agenda apa hari ini?" tanya Salsabila akhirnya. Hendra mengangkat kepala sekilas. "Biasa, ketemu klien." Salsabila mengangguk. "Yang kemarin?" "Beda." Jawaban itu pendek, menutup ruang untuk pertanyaan lanjutan. Salsabila tidak memaksa. Ia meneguk air putih, menelan rasa pahit yang kembali naik ke tenggorokan. "Kamu pulang jam berapa?" tanyanya lagi. "Tidak tahu." "Jangan tunggu." Kalimat itu diucapkan tanpa nada, tanpa emosi, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Salsabila menatap Hendra lebih lama.
Pria itu menghindari tatapannya, kembali fokus pada ponsel. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya jarak fisik, melainkan juga cara Hendra memperlakukannya. Seperti orang asing yang kebetulan berbagi rumah. Salsabila berdiri lebih dulu. Aku berangkat. Hendra hanya mengangguk. Di dalam mobil, Salsabila membiarkan kesunyian menemani. Tidak ada radio. Tidak ada panggilan telepon. Ia ingin mendengar pikirannya sendiri dengan jelas. Ada keputusan yang perlahan terbentuk, meski belum sepenuhnya matang. Ia tidak akan bertanya lagi. Tidak akan memohon penjelasan. Jika Hendra memilih diam dan berbohong, maka ia akan mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Di kantor, ia menjalani hari seperti biasa. Menandatangani dokumen, memimpin rapat singkat, memberi arahan pada tim keuangan. Tidak ada yang menyadari badai yang sedang berputar di dalam dirinya. Salsabila terlalu terlatih untuk menyembunyikan perasaannya di balik profesionalisme. Namun siang itu, saat ruangannya sepi, ia memanggil Raka, kepala bagian keuangan yang sudah lama bekerja dengannya. Pria itu dikenal teliti dan jujur. Salah satu orang yang paling ia percaya. "Raka," ucapnya setelah pintu tertutup. "Aku ingin kamu bantu aku memeriksa ulang laporan keuangan perusahaan." Raka mengangguk. "Ada masalah, Bu?" "Belum tahu," jawab Salsabila jujur. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur." Raka tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kapan harus diam. "Baik, saya mulai hari ini." Salsabila menghela napas pelan. Langkah kecil, tetapi penting. Sore menjelang ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan, tetapi fotonya muncul jelas di layar. Vina. Nama itu tertulis singkat, tanpa embel-embel apapun. "Halo, Salsabila. Kita bisa bertemu?" Jari Salsabila kaku di atas layar. Dadanya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang terlepas dan jatuh bebas. Ia tidak membalas langsung. Ia menatap nama itu lama, mencoba mengingat dari mana rasa asing yang begitu familiar ini berasal. Ia tidak mengenal Vina. Setidaknya, tidak dalam kehidupan yang sekarang. Pesan kedua masuk. "Aku tahu ini mendadak, tapi aku ingin bicara tentang Hendra." Napas Salsabila terasa pendek. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak. Namun ada juga rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Ia mengetik balasan singkat. "Kita bertemu di mana?" Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, tidak jauh dari kantor. Salsabila datang lebih dulu. Ia memilih meja di sudut, memesan teh hangat, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita masuk. Rambut panjangnya tergerai rapi, langkahnya mantap, matanya menyapu ruangan hingga berhenti pada Salsabila. Ia tersenyum, senyum yang terlihat gugup, lalu berjalan mendekat. "Kamu Salsabila?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Salsabila. "Kamu Vina?" Wanita itu mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Ada keheningan canggung yang menggantung, dipenuhi aroma kopi dan suara pelan musik latar. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ujar Vina akhirnya. "Mulai saja," kata Salsabila tenang. "Aku mendengarkan." Vina menarik napas dalam. "Aku tidak tahu kalau Hendra sudah menikah." Kata-kata itu meluncur begitu saja, ringan, tetapi menghantam dengan keras. Salsabila menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tahu sekarang?" balasnya. "Iya." Vina menunduk. "Dan aku minta maaf." Salsabila mengamati setiap gerak-gerik wanita di depannya. Tidak ada kesan manipulatif. Tidak ada kebanggaan. Yang ia lihat hanyalah kegelisahan dan rasa bersalah yang belum sempurna. "Kapan kamu tahu?" tanya Salsabila. "Beberapa hari lalu," jawab Vina. "Setelah mobil itu." Salsabila tersenyum pahit. "Mobil itu bukan untuk istri." Vina mengangguk pelan. "Aku baru sadar setelah melihat reaksimu di showroom. Aku tidak menyangka kamu ada di sana." Kalimat itu membuat dada Salsabila terasa semakin sesak. Jadi Vina tahu. Ia tahu bahwa Salsabila melihat semuanya. "Apa yang kamu inginkan dari pertemuan ini?" tanya Salsabila, suaranya dingin.
Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan, jawab Vina. Aku tidak tahu cerita versi kamu. Aku hanya tahu versi Hendra. Dan versinya pasti membuatku terlihat seperti istri yang sibuk dan tidak peduli, potong Salsabila. Vina terdiam. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Tidak ada tangisan dramatis. Tidak ada adu argumen. Hanya dua perempuan yang duduk berhadapan, sama-sama terluka oleh pria yang sama, dengan cara yang berbeda. Saat Salsabila bangkit dari kursinya, Vina menahannya. Aku benar-benar minta maaf. Salsabila menatapnya lama. Permintaan maaf tidak mengembalikan kepercayaan. Ia pergi tanpa menoleh. Malam itu, Salsabila pulang dengan kepala penuh. Ia tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di ruang kerja kecil di rumah, membuka laptop, dan mulai memeriksa dokumen-dokumen lama. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus, seolah sedang mengerjakan proyek terpenting dalam hidupnya. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Air mata telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi kewaspadaan. Menjadi kesadaran bahwa ia tidak lagi bisa menutup mata. Hendra pulang saat malam hampir larut. Ia terkejut melihat Salsabila masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Aku sedang bekerja," jawab Salsabila singkat. Hendra mengangguk, lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Salsabila menatap layar laptopnya, angka-angka yang mulai menunjukkan ketidakwajaran. Ia belum menemukan bukti utuh, tetapi arah kecurigaan semakin jelas. Senyum palsu, kebohongan kecil, dan kebenaran yang perlahan membuka luka lama. Malam itu, Salsabila menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi sekadar istri yang dikhianati. Ia adalah perempuan yang sedang berdiri di tepi kenyataan, dan tidak ada jalan kembali menuju kebutaan yang nyaman. Dan di titik itulah, ia memilih untuk melihat semuanya dengan mata terbuka, meski rasa sakit menanti di depan. Salsabila tidak lagi menghitung waktu dengan jam, melainkan dengan keputusan. Pagi itu ia bangun sebelum fajar, ketika udara masih menggantungkan dingin di sudut-sudut rumah. Tidak ada gelisah yang berlebihan, tidak ada pikiran yang melompat-lompat. Justru sebaliknya, pikirannya terasa jernih, seolah malam sebelumnya telah membersihkan kabut yang selama ini menutup pandangannya. Ia berdiri di depan jendela kamar, memandang langit yang perlahan berubah warna. Di belakangnya, Hendra masih terlelap. Wajah pria itu terlihat damai, terlalu damai untuk seseorang yang telah merusak begitu banyak hal tanpa merasa bersalah. Salsabila tidak membencinya saat itu. Tidak juga merasa ingin membangunkannya lalu berteriak menuntut kejujuran. Perasaan yang muncul justru dingin, tenang, dan penuh jarak. Ia menyadari bahwa kemarahan yang meledak-ledak tidak akan memberinya apapun selain kelelahan. Ia berbalik, melangkah keluar kamar tanpa suara. Di ruang kerja kecilnya, ia menyalakan lampu dan duduk di depan meja. Laptop terbuka, berkas-berkas digital tersusun rapi. Semalam ia sudah menandai beberapa transaksi yang terasa janggal. Jumlahnya tidak besar jika dilihat sepintas, tetapi konsistensinya mencurigakan. Uang yang keluar dengan pola tertentu, pada waktu tertentu, dan selalu atas nama kebutuhan operasional yang tidak pernah benar-benar ia ingat. Salsabila menautkan jari, menatap layar dengan fokus penuh. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang fakta. Ia membuka catatan pribadinya, mulai menulis poin-poin kecil. Tidak terburu-buru. Setiap langkah harus tepat. Setiap kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat. Ia tidak ingin bergerak berdasarkan asumsi, apalagi emosi. Ketukan pelan di pintu membuyarkan konsentrasinya. "Sal," suara Hendra terdengar serak. "Kamu sudah bangun?" "Iya," jawab Salsabila tanpa menoleh. "Aku mau berangkat lebih pagi." Hendra masuk, berdiri di ambang pintu. "Kamu akhir-akhir ini sibuk sekali." Salsabila menutup laptopnya, lalu menatap Hendra dengan wajah netral. Perusahaan memang sedang banyak pekerjaan. Hendra mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. "Kamu marah?" Pertanyaan itu membuat Salsabila hampir tersenyum. Betapa terlambatnya kesadaran itu datang. "Aku lelah," jawabnya jujur. "Itu saja." Hendra membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tidak melanjutkan.
Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa, atau mungkin karena tidak ingin mendengar jawaban yang sebenarnya. Salsabila mengambil tas dan berjalan keluar. Ia tidak menoleh ketika pintu tertutup di belakangnya. Di kantor, suasana terasa berbeda. Bukan karena perubahan di sekitar, melainkan karena cara Salsabila memandang semuanya. Ia memperhatikan lebih detail, mendengar lebih saksama. Setiap laporan, setiap angka, setiap keputusan kini ia saring dengan kewaspadaan yang baru. Raka masuk ke ruangannya menjelang siang, membawa map tebal. "Bu," katanya pelan. "Saya sudah mulai memeriksa laporan 3 bulan terakhir." Salsabila mempersilakannya duduk. "Ada yang aneh?" Raka menarik napas. "Belum bisa saya simpulkan, tapi ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan pola biasanya." "Ditandatangani siapa?" tanya Salsabila. Raka membuka map. Sebagian besar disetujui oleh Pak Hendra. Nama itu jatuh di antara mereka seperti benda berat. Salsabila tidak terkejut, tetapi mendengarnya dari mulut orang lain membuat kenyataan terasa lebih nyata. "Saya ingin kamu lanjutkan," ujar Salsabila mantap, tanpa memberitahu siapapun, termasuk dia. Raka mengangguk. "Saya mengerti." Setelah Raka pergi, Salsabila bersandar di kursinya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan dirinya merasakan dampak dari keputusan itu. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia tahu risikonya. Namun ia juga tahu, mundur sekarang berarti menyerahkan kendali sepenuhnya kepada seseorang yang tidak lagi bisa dipercaya. Sore hari, ia menerima pesan dari Vina. "Aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya ingin bilang, aku sudah berhenti bertemu Hendra." Salsabila membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak langsung membalas. Bukan karena ragu, melainkan karena ia tidak tahu apa yang seharusnya ia rasakan. Lega, mungkin. Atau justru hampa. Beberapa menit kemudian, ia mengetik balasan singkat. "Itu keputusanmu." Ia meletakkan ponsel dan kembali bekerja. Hubungan dengan Vina bukan prioritasnya saat ini. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam datang lebih cepat dari yang ia kira. Ketika ia pulang, rumah kembali diselimuti keheningan. Hendra belum ada. Salsabila menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa dengan punggung tegak. Ia tidak lagi merasa rumah itu terlalu besar. Ia justru merasa lebih nyaman dalam kesunyian. Hendra pulang saat jam makan malam hampir lewat. Ia terlihat lelah, dasinya longgar, wajahnya kusut. "Kamu sudah makan?" tanyanya. "Sudah," jawab Salsabila, meski sebenarnya belum. Ia tidak ingin membuka percakapan yang tidak perlu. Hendra duduk di seberangnya. "Aku mau bicara." Salsabila mengangkat alis. "Tentang apa?" Hendra terdiam sejenak. "Tentang kita." Salsabila menunggu. Ia tidak memotong, tidak menyela. "Aku tahu akhir-akhir ini aku banyak salah," lanjut Hendra. "Aku hanya sedang tertekan." "Tekanan tidak membuat seseorang berbohong," jawab Salsabila tenang. Hendra menghela napas. "Aku tidak ingin kehilangan kamu." Kalimat itu terdengar kosong, terlalu umum, terlalu mudah diucapkan. "Kehilangan apa?" tanya Salsabila. "Aku sebagai istrimu, atau aku sebagai sumber kenyamananmu?" Hendra terkejut. "Kenapa kamu berkata begitu?" "Karena aku mulai melihat perbedaan," balas Salsabila. "Dan aku tidak suka apa yang aku lihat." Hendra tidak menjawab. Ia menunduk, memijat pelipisnya. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya. "Aku juga," jawab Salsabila. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan, tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa hubungan mereka sedang berdiri di tepi jurang. Malam itu, Salsabila kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan melanjutkan pencatatan. Satu demi satu, ia menyusun potongan informasi yang ia miliki. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Ia tidak tahu sejauh mana pengkhianatan itu akan membawanya. Ia tidak tahu seberapa dalam luka yang akan ia temukan. Namun satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Di balik ketegaran yang ia tunjukkan,
ada rencana yang mulai terbentuk. Bukan rencana yang lahir dari dendam membara, melainkan dari kesadaran bahwa ia harus berdiri di pihak dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, Salsabila merasa memiliki kembali kendali atas hidupnya. Hari-hari Salsabila kini diukur dengan ketelitian yang nyaris kejam. Ia tidak lagi membiarkan satu detail pun berlalu tanpa dicermati. Setiap angka, setiap dokumen, setiap keputusan kecil menjadi bagian dari kepingan besar yang perlahan membentuk gambaran utuh. Gambaran yang belum sepenuhnya ia terima, tetapi tidak lagi bisa ia abaikan. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya dengan tirai setengah tertutup. Cahaya matahari menyusup tipis, jatuh tepat di atas tumpukan berkas yang tersusun rapi di mejanya. Di hadapannya, layar laptop menampilkan laporan keuangan yang telah ia buka berulang kali sejak malam sebelumnya. Ia tidak terburu-buru. Justru sebaliknya. Ia membaca perlahan, mencocokkan satu data dengan data lain, mengingat kembali keputusan-keputusan yang pernah ia ambil. Ada beberapa transaksi yang tampak wajar jika dilihat sekilas, tetapi terasa janggal ketika disandingkan dengan konteksnya. Salsabila menyandarkan punggung, menghela napas panjang. Ini bukan kesalahan administratif. Ia tahu betul bagaimana sistem perusahaannya bekerja. Ia yang merancangnya sejak awal, menyesuaikannya dengan pertumbuhan bisnis yang pesat. Celah memang ada, tetapi tidak cukup besar untuk membuat uang mengalir keluar tanpa jejak. Kecuali jika seseorang dengan akses penuh sengaja memanfaatkannya. Ketukan di pintu terdengar pelan. "Masuk," ucapnya. Raka melangkah masuk dengan wajah serius, membawa map lain yang lebih tebal dari sebelumnya. Ia duduk tanpa diminta, seolah tahu pembicaraan kali ini tidak ringan. "Saya sudah menyelesaikan penelusuran awal," kata Raka. Salsabila menautkan jari. "Katakan." Raka membuka map, menunjuk beberapa lembar. Ada dana yang ditarik secara bertahap, nominalnya tidak besar per transaksi, tapi jika dijumlahkan, angkanya signifikan. "Tujuannya?" tanya Salsabila. "Dicatat sebagai biaya operasional tambahan. Beberapa bahkan menggunakan nama proyek lama yang sudah selesai." Salsabila memejamkan mata sesaat. Ia merasakan sesuatu mengendap di dadanya, bukan lagi rasa terkejut, melainkan kepastian yang pahit. "Disetujui siapa?" tanyanya lagi, meski sudah tahu jawabannya. Raka menatapnya ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Pak Hendra." Nama itu kini terdengar berbeda. Tidak lagi sekadar nama suami, melainkan identitas seseorang yang telah menyalahgunakan kepercayaan. Salsabila membuka mata, tatapannya tajam, tetapi suaranya tetap terkendali. "Apakah ada indikasi uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi?" Raka mengangguk. "Saya menemukan pembayaran cicilan kendaraan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan." Salsabila tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan apapun. "Mobil itu?" Raka tidak bertanya. Ia hanya menunduk, seolah ikut merasakan beban yang kini jatuh sepenuhnya di pundak atasannya. "Saya ingin semua ini terdokumentasi rapi," ujar Salsabila, "tanpa ada yang bocor." "Saya mengerti," jawab Raka mantap. Setelah Raka pergi, Salsabila duduk lama dalam keheningan. Tidak ada air mata, tidak ada luapan emosi. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa apa yang ia hadapi jauh lebih buruk dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan berlapis. Hendra bukan hanya mengkhianati pernikahan mereka, tetapi juga memanfaatkan posisinya untuk menggerogoti sesuatu yang telah ia bangun dengan susah payah. Bisnis itu adalah perpanjangan dari dirinya, hasil dari tahun-tahun tanpa tidur cukup, dari kegagalan yang ia bangkitkan kembali dengan keras kepala. Dan Hendra mengambilnya begitu saja. Sore hari, Salsabila pulang lebih awal. Ia ingin berada di rumah sebelum Hendra datang. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menyiapkan dirinya sendiri. Ia duduk di ruang tamu, menunggu dengan tenang, seperti seseorang yang telah mengambil keputusan besar dan tidak lagi ragu. Hendra datang ketika langit mulai gelap. Ia terlihat ceria, bahkan bersenandung kecil saat meletakkan tasnya. Pemandangan itu membuat dada Salsabila mengeras. "Kamu pulang cepat," kata Hendra sambil membuka kancing kemejanya. "Aku ingin bicara," jawab Salsabila singkat. Hendra berhenti bergerak. Ia menoleh,
menatap Salsabila yang duduk tegak di sofa. Ada sesuatu di mata istrinya yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Bicara apa?" tanyanya. "Uang perusahaan," kata Salsabila tanpa basa-basi. Hendra mengerutkan kening. "Kenapa tiba-tiba?" "Jangan mengelak," potong Salsabila. "Aku tahu tentang penarikan dana bertahap. Aku tahu tentang cicilan mobil." Wajah Hendra berubah. Senyum yang tadi ada menghilang seketika. Ia menarik napas dalam, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. "Kamu berlebihan," katanya. "Itu hanya sementara. Aku berniat mengembalikannya." "Kapan?" tanya Salsabila. "Sebelum atau setelah aku mengetahuinya?" Hendra terdiam. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di depan Salsabila. "Aku butuh uang itu." "Untuk apa?" desak Salsabila. Hendra menghindari tatapannya. "Untuk investasi." "Untuk Vina?" koreksi Salsabila dingin. Nama itu membuat Hendra tersentak. "Kamu bertemu dengannya?" "Itu tidak penting," jawab Salsabila. "Yang penting adalah kamu menggunakan uang yang bukan milikmu." Hendra menghela napas kasar. "Kita ini suami istri. Semua yang kamu punya juga milikku." Kalimat itu seperti memantik sesuatu di dalam diri Salsabila. Ia berdiri perlahan, menatap Hendra dengan sorot mata yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tidak," katanya tegas. "Bisnis ini milikku. Aku yang membangunnya. Kamu hanya aku percayai untuk membantu, bukan untuk mencuri." "Kamu terlalu dramatis," balas Hendra, nada suaranya mulai meninggi. "Aku sudah bekerja untuk perusahaan itu." "Bekerja bukan berarti berhak mengambil," ujar Salsabila tajam. "Dan bekerja tidak pernah menjadi alasan untuk berkhianat." Keheningan menyelimuti ruangan. Hendra tampak gelisah, tetapi juga keras kepala. Ia tahu dirinya terpojok, namun belum siap mengakui kesalahan. "Apa yang kamu mau?" tanyanya akhirnya. Salsabila menatapnya lama. "Aku mau kejujuran." Hendra tertawa pahit. "Dan setelah itu?" "Setelah itu, kita lihat apakah masih ada yang bisa diselamatkan." Hendra tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah menuju kamar, meninggalkan Salsabila berdiri sendirian di ruang tamu. Malam itu terasa panjang. Salsabila duduk kembali di ruang kerjanya, menatap catatan yang kini semakin lengkap. Bukti-bukti itu menumpuk, menguatkan satu kesimpulan yang tidak lagi bisa ia sangkal. Ia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber kekuasaan dan kenyamanan. Di balik ketenangannya, ada luka yang mengeras menjadi tekad. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada pertengkaran, kehilangan, dan mungkin kehancuran yang tidak bisa dihindari. Namun ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya tanpa konsekuensi. Dan di titik itulah, Salsabila bersiap melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembalasan. Sebuah konfrontasi yang akan mengubah segalanya. Salsabila tidak tidur malam itu. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin jauh. Di sampingnya, Hendra tidur membelakangi, punggungnya naik turun teratur, seolah tidak ada apapun yang perlu dipikirkan. Pemandangan itu membuat dada Salsabila terasa nyeri. Ada ketimpangan yang tidak lagi bisa dijembatani, bahkan dengan diam sekalipun. Menjelang subuh, ia bangkit perlahan. Tidak ada langkah tergesa. Tidak ada niat untuk membangunkan. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Hari di mana ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya masih bisa diperbaiki dengan kompromi. Di ruang kerja, ia membuka laptop dan menatap dokumen yang telah ia susun rapi. Setiap lembar adalah potongan kepercayaan yang dirusak. Setiap angka adalah bukti bahwa pernikahannya tidak hanya retak secara emosional, tetapi juga tercabik secara moral. Ia menghela napas panjang. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang harga diri. Di kantor, suasana terasa tegang tanpa disadari siapapun. Salsabila datang lebih awal dari biasanya, mengenakan setelan sederhana berwarna gelap. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya dingin dan terfokus. Ia memanggil Raka segera setelah tiba. "Kita lanjutkan hari ini," ucapnya tanpa basa-basi.
Raka mengangguk. Semua dokumen sudah siap. Mereka duduk berhadapan. Raka membuka map terakhir yang selama ini ia simpan terpisah. Isinya bukan lagi dugaan, melainkan rangkaian transaksi yang saling terhubung. Transfer ke rekening perantara, pembayaran cicilan kendaraan, pengeluaran yang tidak pernah masuk laporan akhir. Totalnya? Tanya Salsabila. Raka menyebutkan angka itu pelan. Angka yang membuat Salsabila menutup mata sesaat. Bukan karena terkejut, melainkan karena ia tidak menyangka pengkhianatan itu dilakukan dengan begitu sistematis. Ini bukan tindakan impulsif, ujar Salsabila lirih. Ini direncanakan. Raka mengangguk, dan berlangsung cukup lama. Kalimat itu seperti palu terakhir yang memukul fondasi pernikahannya. Artinya, kebohongan ini tidak muncul belakangan. Artinya, ketika Hendra masih tersenyum padanya, masih menyentuh tangannya, masih menyebut namanya dengan lembut, ia sudah mulai mencuri di belakangnya. Salsabila membuka mata. Aku ingin salinan semua ini. Sudah saya siapkan. Dan satu hal lagi, lanjutnya, mulai hari ini, semua akses keuangan harus melewati persetujuanku langsung. Raka ragu sejenak. Bagaimana dengan Pak Hendra? Salsabila menatapnya tegas. Terutama dia. Keputusan itu terasa final. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tidak ada ruang untuk tarik ulur. Sore hari, sebelum pulang, Salsabila menerima panggilan dari Vina. Nama itu muncul di layar, membuat dadanya bergetar singkat. Ia hampir menolak, tetapi kemudian mengangkatnya. Halo, suaranya datar. Aku perlu bicara, kata Vina. Suaranya terdengar goyah. Ini penting. Jika tentang Hendra, aku sudah tahu cukup banyak, jawab Salsabila. Bukan itu, potong Vina cepat. Tentang uang. Salsabila terdiam. Bicara. Aku tidak tahu detailnya, lanjut Vina. Tapi beberapa kali Hendra bilang mobil itu bukan hanya hadiah. Katanya, itu investasi masa depan kita. Kata kita menggantung di udara, menyayat tanpa suara. Masa depan yang mana? Tanya Salsabila dingin. Vina terdiam cukup lama sebelum menjawab, masa depan tanpa kamu. Salsabila memejamkan mata. Kalimat itu menutup semua kemungkinan pembelaan yang mungkin masih tersisa di hatinya. Terima kasih sudah jujur, ucapnya akhirnya. Tapi ini sudah bukan urusanmu. Aku tahu aku salah, kata Vina lirih. Aku hanya tidak ingin semuanya jatuh sepenuhnya di kepalamu. Telepon terputus setelah itu. Salsabila meletakkan ponselnya perlahan. Ia tidak marah pada Vina saat itu. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan mendalam. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah berjuang sendirian terlalu lama. Malam itu, rumah terasa berbeda. Udara terasa lebih berat. Salsabila duduk di ruang tamu dengan map dokumen di depannya. Ia tidak berniat menyembunyikan apapun. Ia menunggu. Hendra pulang lebih awal dari biasanya. Ia tanpa heran melihat istrinya duduk rapi, dengan berkas-berkas terbuka di meja. Kamu mau rapat? Tanyanya bercanda ringan. Salsabila tidak tersenyum. Duduk. Nada suaranya membuat Hendra berhenti bergerak. Ia menutup pintu dan duduk perlahan di seberang. Apa ini? Tanyanya. Ini, jawab Salsabila sambil mendorong map ke arahnya, adalah bukti bahwa kamu telah mencuri dariku. Hendra membuka map itu. Wajahnya berubah seiring ia membaca lembar demi lembar. Rahangnya mengeras. Tangannya gemetar ringan. Kamu menyelidikiku, katanya, nada suaranya meninggi. Aku menyelamatkan hidupku, balas Salsabila tenang. Kita ini suami istri, bentak Hendra. Tidak ada istilah mencuri. Salsabila berdiri. Tubuhnya tegap, suaranya dingin dan terkontrol. Ada istilah pengkhianatan. Dan kamu melakukan itu dengan sadar. Hendra ikut berdiri. Aku melakukan semua itu untuk kita. Untuk siapa? Tanya Salsabila tajam. Untuk istrimu, atau untuk wanita yang kamu siapkan masa depan bersamanya? Hendra terdiam. Keheningan itu menjadi pengakuan paling jujur yang pernah ia berikan. Kamu sudah merencanakan hidup tanpa aku, lanjut Salsabila, suaranya mulai bergetar.
sambil tetap memanfaatkan apa yang aku bangun. Hendra mengusap wajahnya kasar. Aku hanya ingin keluar dari bayanganmu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua kebohongan sebelumnya. Bayanganku? Salsabila tertawa pendek, getir. Aku memberimu ruang, kepercayaan, dan posisi. Kamu memilih mengkhianatinya. Aku lelah selalu berada di belakangmu, kata Hendra penuh emosi. Semua orang melihatmu. Semua orang memujimu. Dan solusimu adalah mencuri, balas Salsabila. Hendra tidak menjawab. Ia menunduk, bahunya jatuh. Namun keruntuhan itu datang terlambat. Aku akan menarik seluruh aksesmu dari perusahaan, kata Salsabila tegas. Dan aku akan mempertimbangkan langkah hukum jika diperlukan. Kamu tega, ucap Hendra lirih. Salsabila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Yang tega adalah orang yang menghancurkan pernikahannya sendiri. Tangis itu akhirnya jatuh. Bukan histeris. Bukan memohon. Hanya air mata yang menandai akhir dari sesuatu yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati. Malam itu, Hendra tidur di kamar tamu. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada teriakan lanjutan. Justru keheningan yang terasa paling kejam. Salsabila kembali ke kamar mereka, duduk di tepi ranjang, menatap ruang kosong di sebelahnya. Ia menyadari bahwa puncak rasa sakit bukanlah saat mengetahui perselingkuhan, melainkan saat memahami bahwa semua itu direncanakan, dihitung, dan dilakukan tanpa penyesalan. Ia memeluk dirinya sendiri. Di titik itu, pernikahannya runtuh sepenuhnya. Dan Salsabila tahu, mulai saat ini, tidak akan ada jalan kembali. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan sulit yang akan menentukan siapa dirinya setelah semuanya berakhir. Salsabila mengira ia sudah melewati malam terberat dalam hidupnya. Ia salah. Pagi itu datang tanpa ketukan lembut atau cahaya yang menghangatkan. Udara terasa dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena kehampaan yang menggantung di dalam rumah. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kamar yang selama ini ia anggap sebagai ruang aman. Kini, setiap sudutnya menyimpan gema percakapan semalam, gema yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Hendra tidak keluar dari kamar tamu. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda keberadaannya. Seolah rumah itu hanya dihuni satu orang, dan kesadaran itu justru terasa lebih menenangkan daripada menyakitkan. Salsabila bersiap ke kantor dengan gerakan terukur. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyematkan jam tangan yang dulu diberikan Hendra sebagai hadiah ulang tahun. Ia sempat ragu, lalu tetap memakainya. Bukan karena sentimental, melainkan sebagai pengingat bahwa masa lalu tidak bisa dihapus hanya karena rasa sakit. Di perjalanan, ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan dari Hendra. Ia tidak membuka satupun. Ia belum siap mendengar penjelasan yang terlambat. Sesampainya di kantor, ia langsung menutup diri di ruangannya. Tirai ditarik rapat. Dunia luar seolah diredam. Ia butuh waktu untuk menata pikirannya, tetapi waktu tidak memberinya kelonggaran. Ketukan di pintu terdengar. Masuk, ucapnya singkat. Raka muncul dengan wajah cemas. Bu, ada tamu. Dia bersikeras ingin bertemu. Siapa? Tanya Salsabila tanpa mengangkat kepala. Namanya Vina. Nama itu membuat tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena terkejut, melainkan karena firasat yang tiba-tiba mengeras di dadanya. Katakan aku tidak menerima tamu, ujar Salsabila. Raka ragu sejenak. Dia bilang, ini tentang masa lalu ibu. Kalimat itu menggantung berat. Salsabila mengangkat kepala perlahan. Suruh dia masuk. Beberapa menit kemudian, Vina berdiri di depan meja kerjanya. Penampilannya berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada senyum ragu. Wajahnya tampak pucat, seolah ia datang bukan untuk membela diri, melainkan untuk menyerahkan sesuatu. Kamu sendirian? Tanya Salsabila dingin. Vina mengangguk. Aku minta maaf datang tanpa janji. Apalagi yang ingin kamu katakan? Suara Salsabila datar, tetapi sorot matanya tajam. Vina menarik napas dalam. Aku tidak datang sebagai selingkuhannya Hendra. Salsabila tertawa pendek. Lalu sebagai apa?
Sebagai seseorang yang pernah kamu panggil sahabat. Kalimat itu jatuh seperti benda keras yang menghantam lantai. Salsabila membeku. Udara di ruangan seakan tersedot keluar, menyisakan keheningan yang menekan. Apa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Vina melangkah lebih dekat. Aku tahu kamu mungkin tidak mengenaliku sekarang. Tapi aku mengenalmu. Sangat mengenalmu. Salsabila berdiri perlahan. Tangannya gemetar ringan, bukan karena takut, melainkan karena ingatan yang tiba-tiba menyeruak dari sudut pikirannya yang paling dalam. Katakan dengan jelas, pintanya. Vina menelan ludah. Aku Vina yang dulu, temanmu, yang menghilang tanpa pamit. Nama itu tiba-tiba memiliki wajah. Wajah dari masa lalu yang telah lama ia kunci rapat-rapat. Kenangan tentang seorang gadis yang tertawa bersamanya, yang berbagi mimpi, yang suatu hari menghilang begitu saja tanpa penjelasan. Kamu, Salsabila terhenti. Tidak mungkin. Vina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah foto lama, sudutnya sudah pudar. Dua perempuan muda berdiri berdampingan, tersenyum cerah, mata mereka penuh harapan. Salsabila mengenali dirinya sendiri. Dan di sampingnya, Vina. Dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya. Kamu menghilang. Suara Salsabila bergetar. Tanpa kabar. Tanpa alasan. Aku mencarimu. Aku tahu, jawab Vina lirih. Dan aku tidak berani kembali. Kenapa? Tanya Salsabila, suaranya mulai meninggi. Kenapa kamu pergi begitu saja? Vina menunduk. Karena aku iri. Kejujuran itu terasa brutal. Aku iri pada keberanianmu. Lanjutnya. Pada caramu bermimpi besar tanpa takut gagal. Aku merasa selalu berada di bayang-bayangmu. Salsabila tertawa pahit. Dan solusi yang kamu pilih adalah menghilang. Aku pikir aku perlu menemukan diriku sendiri, kata Vina. Tapi aku justru tersesat. Air mata jatuh di pipi Vina, tetapi Salsabila tidak tergerak. Luka lama yang selama ini tidak pernah sembuh kini terbuka kembali, lebih dalam dan lebih perih. Lalu kamu kembali, kata Salsabila dingin, sebagai wanita lain dalam pernikahanku. Vina menggeleng cepat. Aku tidak tahu itu kamu. Kamu tidak tahu, ulang Salsabila. Atau kamu tidak ingin tahu? Vina terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Salsabila melangkah mundur, dadanya naik turun cepat. Jadi selama ini, aku dikhianati oleh dua orang yang paling aku percayai. Aku tidak berniat merebut hidupmu, ujar Vina terisak. Aku hanya ingin merasa dipilih untuk sekali saja. Kata-kata itu membuat Salsabila terdiam lama. Ia menyadari betapa kompleksnya luka yang mereka miliki, tetapi kesadaran itu tidak menghapus rasa sakit yang kini merajalela di dadanya. Kamu tidak hanya mengambil suamiku, ucap Salsabila pelan, namun tajam. Kamu mengambil masa lalu yang pernah aku jaga. Vina jatuh terduduk. Aku siap menerima apapun darimu. Kebencian. Amarah. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Kebenaran itu terlambat, jawab Salsabila. Dan tidak menyelamatkan apapun. Vina bangkit dengan susah payah. Aku akan menjauh. Dari hidupmu. Dari Hendra. Seharusnya itu kamu lakukan sejak awal, balas Salsabila. Setelah Vina pergi, Salsabila duduk lama dalam keheningan. Tubuhnya terasa lelah, seolah ia baru saja berlari jauh tanpa tujuan. Pengkhianatan kini memiliki dua wajah. Wajah cinta yang hancur, dan wajah persahabatan yang mati pelan-pelan. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Hendra menunggunya di ruang tamu, wajahnya tegang. Kita harus bicara, kata Hendra. Aku sudah bicara dengan masa laluku hari ini, jawab Salsabila datar. Dan aku tidak punya tenaga lagi untuk mendengarkanmu. Kamu tahu siapa Vina? Tanya Hendra. Aku tahu lebih dari yang kamu kira, balas Salsabila. Dan itu membuat pengkhianatanmu terasa semakin menjijikkan. Hendra terdiam. Aku tidak tahu dia teman lamamu. Itu tidak mengubah apapun, kata Salsabila. Kamu tetap memilih untuk menghancurkan dua hal sekaligus. Hendra mendekat. Aku menyesal. Kamu menyesal tertangkap, koreksi Salsabila.
Kalimat itu mengakhiri segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi. Tidak ada lagi harapan yang bisa dinegosiasikan. Malam itu, Salsabila duduk sendirian di kamar. Ia menyadari bahwa puncak konflik bukan hanya tentang apa yang telah diambil darinya, melainkan tentang siapa dirinya setelah semua ini. Ia bisa memilih tenggelam dalam dendam, atau berdiri, meski dengan luka yang belum sembuh. Dan di tengah kehancuran itu, sebuah pilihan mulai terbentuk. Pilihan yang tidak mudah, tetapi perlu. Pagi datang dengan suara hujan yang memukul atap rumah tanpa ampun. Salsabila terjaga sebelum alarm berbunyi, matanya menatap langit-langit dengan kosong. Malam tadi hampir tidak memberinya ruang untuk tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Vina dan Hendra muncul silih berganti, seolah bersekongkol menguji batas kewarasannya. Ia bangkit perlahan, berjalan ke jendela, lalu membuka tirai. Hujan mengguyur halaman, membersihkan debu, tetapi tidak membersihkan apapun di dalam dadanya. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Ia bisa merasakannya. Luka yang selama ini ia tahan akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Di dapur, meja makan terasa terlalu besar untuk satu orang. Salsabila menuang kopi, menyesapnya tanpa benar-benar merasakan pahitnya. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Hendra muncul di layar. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Ada apa?" tanyanya singkat. "Kita perlu bicara serius." Suara Hendra terdengar tegang, hampir putus asa. "Kita sudah terlalu sering bicara," jawab Salsabila, "dan semuanya berakhir sama." "Aku di kantor pengacara," kata Hendra. "Aku ingin menyelesaikan ini dengan baik." Kata baik membuat Salsabila tersenyum miring. "Baik menurut versimu?" "Menurut kita," Hendra mencoba terdengar tenang. Salsabila menarik napas panjang. "Kirimkan alamatnya." Ia mematikan panggilan tanpa menunggu balasan. Keputusan itu terasa anehnya ringan, seolah sesuatu di dalam dirinya telah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Perjalanan menuju kantor pengacara terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam mobil, pikirannya berputar cepat. Ia teringat semua malam lembur, semua rapat, semua angka yang ia susun dengan teliti. Bisnis yang ia bangun bukan sekadar sumber uang, melainkan bagian dari identitasnya. Dan kini, semuanya terancam oleh pengkhianatan yang dilakukan orang terdekat. Kantor itu berdiri megah, dingin, dan formal. Aroma pendingin ruangan bercampur dengan bau kertas baru. Hendra sudah duduk di ruang tunggu, wajahnya pucat. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan jas rapi, pengacaranya. Salsabila melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia menyapa singkat, lalu duduk berhadapan dengan Hendra. "Kita mulai," ujar pengacara itu. Pembicaraan berjalan formal, penuh istilah hukum yang terasa kaku. Tentang pembagian aset, tentang hak kepemilikan, tentang tanggung jawab. Salsabila mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Ia tidak datang sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai pemilik bisnis yang tahu apa yang ia pertahankan. Berdasarkan dokumen, kata pengacara Hendra, beberapa aset tercatat atas nama bersama. Salsabila tersenyum tipis. Dan beberapa lainnya tercatat atas nama perusahaan. Perusahaan yang aku dirikan sebelum pernikahan. Hendra menunduk. "Aku tidak berniat." "Kamu berniat mencuri," potong Salsabila. "Dana perusahaan yang kamu gunakan untuk membeli mobil itu bukan milikmu." Ruangan mendadak hening. Pengacara Salsabila, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kami memiliki bukti transfer yang tidak sah. Jika kasus ini dibawa ke jalur pidana, klien kami berhak menuntut." Hendra mendongak, matanya membelalak. "Kamu mau menghancurkanku?" Salsabila menatapnya lurus. "Kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri." Kalimat itu bukan diucapkan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang mendalam. Ia tidak lagi ingin berteriak. Ia hanya ingin keadilan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Ketika mereka keluar dari ruangan, Hendra mencoba menahan lengan Salsabila. "Tolong," katanya lirih. "Jangan lakukan ini." Salsabila menarik lengannya. "Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum mengkhianatiku."
Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Siang itu, ia menerima pesan tak terduga dari Vina. Pesan singkat, penuh keraguan, meminta bertemu. Salsabila hampir mengabaikannya, tetapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Vina sudah menunggu, wajahnya terlihat lebih kurus, matanya sembab. "Aku tidak akan lama," kata Salsabila begitu duduk. Vina mengangguk. "Aku hanya ingin mengatakan satu hal." "Aku mendengarkan," jawab Salsabila. "Aku akan pergi," ujar Vina pelan. "Keluar kota. Meninggalkan semuanya." "Kenapa?" tanya Salsabila, bukan karena peduli, melainkan karena penasaran. "Karena aku akhirnya sadar," kata Vina. "Aku selalu mengejar apa yang bukan milikku. Dan aku melukai orang yang seharusnya tidak aku lukai." Salsabila menatap cangkirnya. Kesadaran itu datang terlambat. "Aku tahu," Vina menelan ludah. "Aku tidak meminta maaf untuk dimaafkan. Aku hanya tidak ingin menghilang lagi tanpa mengatakan apapun." Keheningan menggantung di antara mereka. Salsabila merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kelegaan, bukan pula kemarahan. Hanya rasa kosong yang perlahan mereda. "Pergilah," kata Salsabila akhirnya. "Dan jangan kembali." Vina mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Ia bangkit dan pergi, meninggalkan Salsabila sendirian di meja itu. Malamnya, Salsabila duduk di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya, tumpukan dokumen, laporan keuangan, dan catatan pribadi. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun yang hilang. Tetapi membiarkan semuanya berlalu begitu saja juga terasa tidak adil. Ia menutup mata, mengingat siapa dirinya sebelum semua ini. Seorang perempuan yang percaya pada kerja keras, bukan manipulasi. Pada keberanian, bukan pelarian. Keputusan itu akhirnya mengkristal. Ia akan melanjutkan proses hukum. Bukan untuk menghancurkan Hendra, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia akan mempertahankan bisnisnya, martabatnya, dan hidup yang telah ia bangun dengan susah payah. Ketika ia menandatangani dokumen terakhir malam itu, tangannya tidak lagi gemetar. Ada kesedihan, tentu saja. Ada luka yang masih terbuka. Tetapi ada juga kekuatan baru yang tumbuh di sela-selanya. Salsabila berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu tidak lagi sama seperti beberapa bulan lalu. Ada garis lelah, ada mata yang lebih tajam. Namun di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Keteguhan. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Salsabila tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang menunggunya di depan, ia tidak akan lagi berjalan sambil menunduk. Ia akan melangkah maju. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, hanya langit pucat yang menggantung tenang di atas kota. Salsabila berdiri di balkon rumahnya, memandang jalanan yang mulai ramai. Ia menghirup udara dalam-dalam, mencoba merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketentraman, meski masih rapuh, mulai mengetuk pelan. Sudah beberapa pekan berlalu sejak ia mengambil keputusan itu. Proses hukum berjalan lambat, melelahkan, tetapi pasti. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun tidak lagi disertai keraguan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak karena tidak sakit, melainkan karena ia tahu masa lalu tidak menawarkan apapun selain luka lama. Di kantor, suasana berubah. Para karyawan menyambutnya dengan sikap yang berbeda. Lebih hormat, lebih berhati-hati. Gosip tentang rumah tangganya tentu saja beredar, tetapi Salsabila tidak lagi membiarkan bisik-bisik itu menguasai pikirannya. Ia datang lebih awal, pulang lebih malam, tenggelam dalam pekerjaan yang memberinya rasa kendali. Raka mengetuk pintu ruangannya, membawa beberapa berkas. "Bu, laporan audit internal sudah selesai." "Letakkan di meja," jawab Salsabila. Raka ragu sejenak. "Ada satu hal lagi." Salsabila mengangkat kepala. "Katakan." "Beberapa klien lama sempat ragu melanjutkan kerjasama," ucap Raka hati-hati. "Tapi setelah klarifikasi resmi, mereka kembali." Salsabila mengangguk pelan. Ia sudah menduganya.
Skandal selalu meninggalkan jejak. Tetapi ia juga tahu reputasi dibangun bukan dari kesempurnaan, melainkan dari cara seseorang menghadapi krisis. "Terima kasih," katanya singkat. Setelah Raka pergi, Salsabila membuka laporan audit. Angka-angka itu berbicara jujur. Ada lubang yang ditinggalkan Hendra, tetapi tidak cukup besar untuk merobohkan segalanya. Ia menandai beberapa halaman, membuat catatan, lalu menutup map itu dengan perasaan mantap. Siang hari, ia menerima panggilan dari ibunya. Sudah lama mereka tidak berbicara panjang. Hubungan mereka sempat renggang, bukan karena kebencian, melainkan karena keheningan yang canggung. "Kamu sibuk?" tanya suara di seberang. "Tidak," jawab Salsabila. "Ada apa, Bu?" "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Pertanyaan itu membuat dadanya menghangat. "Aku belajar baik-baik saja," jawabnya jujur. Ibunya terdiam sejenak. "Pulanglah akhir pekan ini. Rumah ini masih rumahmu." Salsabila menutup mata. Undangan sederhana itu terasa lebih berarti daripada nasihat panjang. "Aku akan pulang," katanya. Malamnya, rumah terasa sunyi, tetapi tidak lagi menyesakkan. Salsabila duduk di ruang tamu, membuka album foto lama yang sempat ia simpan jauh di dalam lemari. Foto pernikahannya dengan Hendra ada di sana. Ia menatapnya lama, bukan dengan marah, melainkan dengan jarak yang baru. Ia menyadari bahwa ia pernah bahagia. Dan itu tidak salah. Kesalahan bukan pada cinta yang pernah ia berikan, melainkan pada orang yang menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, panggilan dari pengacaranya datang. Proses hukum memasuki tahap penting. Bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat. Hendra akan menghadapi konsekuensi nyata, bukan hanya dalam bentuk perceraian, tetapi juga tuntutan atas penyalahgunaan dana. "Kami siap melanjutkan," kata pengacara itu. "Lanjutkan," jawab Salsabila tanpa ragu. Menutup panggilan itu, ia merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada kepuasan kecil, ada kesedihan yang samar. Ia tidak merasa menang, tetapi ia juga tidak merasa kalah. Ia hanya merasa selesai dengan kebimbangan. Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar dari seseorang yang tidak ia duga. Vina telah benar-benar pergi. Tidak ada alamat, tidak ada pesan lanjutan. Kabar itu sampai padanya secara tidak langsung, melalui kenalan lama. Salsabila mendengarnya tanpa komentar. Ia tidak merasa lega, tetapi juga tidak merasa kehilangan. Bab itu telah tertutup dengan sendirinya. Akhir pekan tiba. Salsabila pulang ke rumah orang tuanya. Rumah sederhana itu menyambutnya dengan aroma masakan dan suara televisi yang samar. Ibunya memeluknya lama, tanpa kata-kata. Pelukan itu menjadi tempat ia akhirnya membiarkan dirinya rapuh. "Kamu kuat," ujar ibunya pelan. "Aku hanya bertahan," jawab Salsabila. "Kadang itu sudah cukup," kata ibunya. Malam itu, Salsabila duduk di kamar lamanya. Dindingnya masih dihiasi bekas poster dan coretan kecil masa remaja. Ia tersenyum tipis. Ia pernah menjadi gadis yang penuh mimpi, sebelum dunia mengajarinya tentang pengkhianatan. Di sanalah ia menyadari bahwa dirinya tidak hilang. Ia hanya berubah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih teratur. Ia mulai berolahraga kembali, membaca buku, mengatur ulang jadwal hidupnya. Tidak ada pria baru, tidak ada cerita romantis. Ia tidak mencarinya. Ia sedang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu sore, ia berdiri di depan gedung kantornya, memandangi logo perusahaan yang terpasang kokoh. Bisnis itu masih berdiri, seperti dirinya. Ada retakan, tetapi fondasinya kuat. Salsabila tersenyum kecil. Setelah badai mereda, dunia tidak menjadi sempurna. Namun ia menjadi lebih jujur. Dan kejujuran itu memberinya ruang untuk bernapas. Ia tahu satu hal kini. Luka tidak selalu harus disembuhkan sepenuhnya untuk bisa melangkah. Kadang, cukup dengan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Dan di bawah langit yang mulai memerah saat senja, Salsabila melangkah pergi dengan langkah yang lebih ringan, menuju hari esok yang belum ia kenal, tetapi tidak lagi ia takuti. Pagi itu, matahari terbit perlahan, seolah memberi waktu bagi dunia untuk bersiap menerima hari baru. Cahaya keemasan menyelinap masuk melalui celah jendela,
menyentuh wajah Salsabila yang masih terlelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidurnya benar-benar nyenyak. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada bayangan masa lalu yang memaksanya terbangun dengan dada berdebar. Ia membuka mata, menatap langit-langit, lalu tersenyum kecil. Hari ini berbeda. Hari ini adalah hari ketika semuanya resmi berakhir. Ia bersiap dengan tenang. Tidak ada riasan berlebihan. Rambutnya diikat sederhana. Ia mengenakan pakaian berwarna netral, nyaman, mencerminkan dirinya yang kini lebih jujur pada kebutuhan sendiri. Di cermin, ia menatap pantulan wajahnya. Ada bekas luka yang tidak kasat mata, tetapi juga ada keteguhan yang tidak bisa disangkal. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat seorang perempuan yang telah bertahan. Perjalanan menuju pengadilan terasa sunyi, tetapi tidak mencekam. Jalanan ramai seperti biasa, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dunia tidak berhenti hanya karena satu pernikahan runtuh. Kesadaran itu dulu terasa kejam, kini justru menenangkan. Di ruang sidang, udara terasa dingin. Bangku-bangku kayu tersusun rapi, saksi bisu dari banyak kisah yang berakhir di tempat itu. Hendra sudah duduk di sana. Penampilannya jauh berbeda dari pria yang dulu berdiri di sampingnya dengan penuh percaya diri. Bahunya turun, pandangannya kosong. Salsabila tidak membencinya saat ini. Ia hanya tidak lagi terikat. Sidang berjalan panjang. Kata-kata formal kembali mengisi ruangan. Hakim membacakan keputusan dengan suara datar namun tegas. Perceraian dikabulkan. Hak kepemilikan bisnis ditegaskan. Tindakan penyalahgunaan dana dinyatakan terbukti, dengan konsekuensi hukum yang harus dijalani Hendra. Saat palu diketukan, Salsabila merasakan sesuatu di dalam dirinya terlepas. Bukan kegembiraan, bukan pula kepuasan, melainkan kelegaan yang sunyi, seperti napas panjang setelah lama tertahan. Ia menoleh sebentar ke arah Hendra. Pria itu menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Salsabila mengangguk kecil, bukan sebagai tanda pengampunan, melainkan penutup. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar lebih terang. Angin berembus pelan. Salsabila berdiri sejenak di tangga, membiarkan cahaya menyentuh wajahnya. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tersenyum lebar. Ia hanya berdiri, hadir sepenuhnya dalam momen itu. Teleponnya bergetar. Pesan dari ibunya. Kami bangga padamu. Kalimat singkat itu membuat dadanya hangat. Ia membalas dengan satu kata. Terima kasih. Hari-hari setelahnya berjalan dengan ritme baru. Tidak ada lagi drama hukum. Tidak ada lagi pesan dari masa lalu. Rumah terasa lebih lapang, meski sunyi. Ia merapikan ulang ruangannya, menyumbangkan barang-barang yang tak lagi ia butuhkan, menata hidupnya dengan kesadaran penuh. Di kantor, Salsabila mengumumkan restrukturisasi kecil. Ia menunjuk orang-orang yang ia percaya, membangun sistem yang lebih transparan. Ia bekerja bukan lagi untuk membuktikan diri kepada siapapun, melainkan karena ia mencintai apa yang ia bangun. Suatu sore, setelah rapat panjang, ia duduk sendirian di ruangannya. Langit di luar jendela mulai berubah warna. Ia membuka buku catatan lamanya, halaman-halaman yang dulu penuh rencana bersama, kini hanya miliknya seorang. Ia menulis sesuatu yang sederhana. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku menemukan diriku kembali. Tulisan itu membuatnya tersenyum. Ia teringat Vina, sahabat yang berubah menjadi luka. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasakan amarah. Ia tidak tahu kemana perempuan itu pergi, dan ia tidak ingin tahu. Beberapa orang memang hanya singgah, meninggalkan pelajaran pahit yang harus diterima. Malam itu, Salsabila berjalan keluar rumah, menyusuri jalan kecil di sekitar lingkungannya. Udara malam terasa sejuk. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya menikmati langkahnya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan gemerlap. Kadang, kebahagiaan hadir sebagai kemampuan untuk berjalan sendiri tanpa rasa takut. Beberapa bulan kemudian, ia berdiri di depan cermin di ruang kantornya yang baru direnovasi. Logo perusahaan terpasang lebih besar, lebih tegas. Di bawahnya, sebuah plakat kecil bertuliskan namanya.
Bukan sebagai istri seseorang. Bukan sebagai bayangan siapapun. Melainkan sebagai dirinya sendiri. Salsabila menarik napas dalam-dalam. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan lain, mungkin luka baru. Tetapi kini ia memiliki sesuatu yang dulu tidak ia miliki. Kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah mantap. Dunia terbentang luas di depannya, tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi menawarkan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah cukup.